Gempa bermagnitudo 6,9 mengguncang Siberut, Kepulauan Mentawai, termasuk dalam wilayah yang rawan gempa. Bagaimana upaya meminimalisir risiko bencana serta upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana? Lalu bagaimana update penanganan terhadap warga terdampak gempa? Kami akan bahas malam hari ini bersama PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Muhari. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Muhari, kita akan update terlebih dahulu kondisi warga yang terdampak gempa pada hari ini, kemudian bagaimana penyediaan lokasi pengungsian bagi warga sampai dengan malam hari ini. Ya, hingga pukul 17.35 waktu Indonesia Barat sore ini, jadi baru setengah jam yang lalu kita sudah mendapat pembaruan informasi dari beberapa BPBD, khususnya untuk BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi dari hasil pendataan dan kaji cepat di lapangan, untuk korban yang mengungsi, ini kita update, ada di beberapa kecamatan. Jadi memang untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, mereka punya pengalaman langsung tahun 2010 pada waktu tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bermagnitud 7,6, sehingga ingatan ini masih membekas, tentu saja baru 13 tahun yang lalu, sehingga begitu ada gempa dengan guncangan permukaan yang cukup kuat, dini hari tadi masyarakat memutuskan tetap untuk naik ke daerah yang lebih tinggi, meskipun dari BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami-nya. Catatan kami, hingga sore hari ini pukul 17.35, untuk Kecamatan Siberut Barat itu ada 210 KK, 951 jiwa yang masih bertahan di ketinggian di Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat. Kemudian ada 497 KK atau 2.194 jiwa di Desa Simalegi, masih di Kecamatan Siberut Barat. Kemudian masih di Siberut Barat di Desa Sigapokna itu 2.443 jiwa atau 599 KK. Dan di Siberut Utara itu ada 743 KK atau 2.549 jiwa di Desa Sikabaluan. Jadi totalnya ini ada 2.049 KK atau 8.137 jiwa yang masih bertahan mengungsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk sementara para petugas kecamatan, petugas kelurahan sudah secara persuasif untuk menyampaikan bahwa BMKG sudah mengakhiri peringatan dini tsunami, artinya tidak perlu lagi ada yang dikhawatirkan. Tetapi mengingat masyarakat ini memang masih menyimpan mungkin ingatan yang sangat membekas ya, trauma, karena tsunami tahun 2010 cukup luar biasa dampaknya. Tercatat ketinggian tsunami pada saat itu mencapai yang paling tinggi ada 16 meter, sehingga ini masih menjadi dasar bagi masyarakat untuk sementara bertahan di tempat yang lebih tinggi. Kita harapkan ini pendekatan persuasif dan sosialisasi pengakhiran peringatan dini oleh BMKG ini tetap dilakukan oleh pemerintah daerah supaya masyarakat yang saat ini masih bertahan di ketinggian sudah bisa turun dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain pengungsi itu, ada dua kerusakan rumah di dua daerah yang berbeda. Untuk satu unit rumah yang rusak berat itu di Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan, Desa Hili Anombase. Kemudian ada satu rumah rusak ringan di Desa Simalegi, Siberut Barat. Memang untuk rumah ini yang rusak berat itu struktur rumah sangat rapuh dan faktor rumah ini sudah cukup tua dan mungkin tidak tentu saja tidak dibangun dengan standar-standar yang memenuhi kriteria bangunan yang cukup kuat untuk menahan gempa, sehingga
Ini catatan yang sampai sore hari ini dilaporkan ke BNPB, hanya ada 2 rumah yang terdampak, 1 rusak berat, 1 rusak ringan. Demikian, Mbak. Baik, laporan terkait dengan kerusakan 2 rumah tersebut tadi yang disampaikan oleh Pak Muhari. Apakah BNPB juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan warga yang mengalami luka atau apakah ada korban jiwa pasca gempa Mentawai ini? Untuk korban luka dan korban jiwa hingga saat ini tidak ada. Oke, baik. Pak Muhari, antisipasi serta kita tahu bahwa potensi ancaman bencana pasca gempa sangat besar, apalagi kalau tadi mungkin sudah mendengarkan bahwa potensi terjadi gempa berikutnya mengingat rangkaian atau rentetan gempa besar yang pernah terjadi sebelumnya, khususnya di Pulau Sumatera. Artinya bagaimana kemudian upaya meminimalisir risiko serta edukasi kesiapsiagaan, mitigasi yang diberikan kepada masyarakat terkait antisipasi kebencanaan ini? Ya, untuk Sumatera Barat pada umumnya, kawasan ini merupakan kawasan yang pengalaman nyatanya, pengalaman langsungnya itu cukup komplit, ya. Kita tahu 2009 gempa Padang meluluhlantakkan lebih dari 80.000 bangunan di Kota Padang, dan secara umum ada 3 desa yang tertimbun longsor di Kabupaten Padang Pariaman saat itu, dan kerugian cukup luar biasa, lebih dari 20 miliar rupiah pada saat itu. Dan 1 tahun setelahnya ada gempa yang diikuti oleh tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010, sehingga secara pengalaman langsung menghadapi gempa dan tsunami, masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat, dan Kepulauan Mentawai sudah sangat sering, dan kita tahu juga Mentawai ini sebenarnya 2 kali pengalaman di segmen Mentawai ini. Tahun 2006 kekuatan gempa 8,6 dan diikuti oleh tsunami kecil pada saat itu, dan 2010 gempa 7,6 diikuti oleh tsunami yang luar biasa besar pada saat itu. Dan pasca 2004 tsunami Aceh, kita semua sudah diberitahu, dan masyarakat Sumatera Barat secara umum sudah tersosialisasikan dengan baik bahwa ada segmen megatrust Mentawai yang mungkin dalam fase bahasa geologinya itu sudah ada pada periode ulangnya. Secara sejarah itu 1797 balik ke 300 tahun yang lalu, itu ada gempa magnitudo 8,8 yang membangkitkan tsunami. Kemudian 40 tahun berikutnya 1833 gempa 8,6 juga membangkitkan tsunami. Setelah itu kosong gempa magnitudo di atas 8. Nah, ini yang kemudian terulang di 2006 pada segmen gempa 1833. Jadi segmen 1833 di selatan Mentawai ini sudah berulang di tahun 2006 pada saat gempa magnitudo 8,6 terjadi yang diikuti oleh tsunami yang kecil. Tinggal sekarang yang belum lepas itu adalah energi pada segmen perulangan gempa dan tsunami yang terjadi 1797. Nah, ini yang disebut oleh para pakar geologi, pakar gempa, dan pakar tsunami. Mungkin ini sudah pada ujung fase periode ulangnya, yang kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini adalah satu keniscayaan yang pasti akan terjadi. Cuma waktunya saja kita tidak tahu. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi mitigasi gempa dan tsunami sudah sangat rutin, sangat sering dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat, dan Kepulauan Mentawai, karena 2010 mereka sudah dihantam tsunami, 2009 1 tahun sebelumnya dihantam gempa yang sangat besar. Rehabilitasi rekonstruksi Kota Padang pasca gempa 2009 juga memperhatikan faktor-faktor bangunan tahan gempa. Dan di Kota Padang saat ini kalau kita menyusuri jalan-jalan kota ada simbol-simbol arah-arah evakuasi tsunami. Tentu saja ini terus harus kita latihkan
Karena kalau tidak kita latihkan, kemudian mungkin pada saat terjadinya itu akan munculkan kepanikan. Tapi tadi pagi, sewaktu pasca gempa magnitudo 6,9 pukul 3 dini hari tadi, meskipun gempa sangat kuat, saya sendiri masih ada di Kota Padang tadi pagi, masyarakat tidak panik dan mereka keluar rumah, kemudian 5-10 menit setelah itu mereka mulai bergeser menjauhi perairan pantai. Di Siberut, di Kepulauan Mentawai, seperti kita tahu, masyarakat tanpa menunggu informasi atau menunggu perintah evakuasi karena pengalaman tahun 2009 sudah kemudian mengosongkan desanya di 4 desa tadi yang saya sampaikan untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Respon-respon kesiapsiagaan seperti ini yang perlu kita jaga dan perlu kita latihkan terus untuk menghadapi potensi segmen Mentawai yang sedang kita tunggu ini. Oke, baik. Kesiapsiagaan artinya lebih baik perihal edukasi dan juga sosialisasi dan juga informasi. Tentunya kita harapkan juga ini dapat dibarengi dengan penyediaan bangunan atau infrastruktur yang tahan gempa dan juga adanya sistem peringatan dini atau early warning system itu tadi ya. Terima kasih Pak Abdul Mohari, PLT Kapus Datin BNPB sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam.